Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Melinda dengan NPM 20110200173 dan saya Lutfi Rahmatul Masufah dengan NPM 20110200183 akan menjelaskan tentang perihal kalimat efektif dan ciri-cirinya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Melinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda, NPM 20110200173. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat menurut KBBI ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensional, terdiri atas klausa. Kalimat mengandung satu kesatuan pikiran yang lengkap. Kalau diucapkan kalimat selalu diawali dan diakhiri dengan kesenapan. Bila ditulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik atau tanda seru. Kadang-kadang kalimat disertai tanda petik atau tanda elipsis. Kalimat merupakan unsur terpenting dalam sebuah wacana. Kalimat yang tersusun rapi dan rasional akan membuat sebuah wacana lebih mudah dipahami. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Kalimat adalah unsur yang terkecil yang kita gunakan kalau kita berbicara. Ide-ide dan pikiran-pikiran yang kita tuangkan dalam kalimat. Kalau salah informasi yang kita berikan karena kesalahan memakai kalimat, maka salah pula lah tanggapan si pendengar. Akibatnya tentu tidak baik karena apa yang kita harapkan tidak tercapai. Kalimat memiliki kedudukan yang penting dalam berbahasa, sehingga kita harus berusaha agar kalimat itu cukup jelas dan benar. Yang kedua adalah pengertian efektif. Efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut KBBI ialah ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya atau kesannya, manjur atau mujarab atau tentang obat, dapat membawa hasil berhasil. Dalam berkomunikasi dan menyusun karya ilmiah, hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik yang tersusun dalam rangkaian kalimat yang efektif. Dan yang terakhir adalah pengertian kalimat efektif itu sendiri. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulisnya. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu, sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Kalimat efektif juga adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya, seperti apa yang dimaksud dengan analis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Melinda, yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri yang harus dipenuhi, yaitu pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan figuran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri. Sangat tidak efektif, bukan? Nah, kata depan kepada pada kalimat tersebut tidak berfungsi apa-apa, bahkan justru mengganggu kesepadanan sebuah kalimat. Maka, kalimat tersebut akan lebih baik atau sepadan kalau kata depan kepada dihilangkan sehingga menjadi hadirin dimohon berdiri.
Kemudian ciri-ciri dari kalimat efektif selanjutnya adalah kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan dari kata di dalam kalimat. Hal yang harus diperhatikan adalah, contohnya nih, saya tidak suka apel dan saya tidak suka pepaya. Itu tidak efektifnya. Nah, untuk menjadi efektif, maka kata tidak suka itu cukup sekali saja di awal. Jadi tidak perlu ada pengulangan di akhir. Contoh lainnya yaitu saya tidak suka karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Nah, penyebutan kata dia sebagai subjek pada anak kalimat tidak diperlukan karena subjek yang sudah sama sudah disebutkan pada induk kalimatnya. Penyebutan kata dia pada anak kalimat tersebut merupakan pemborosan kata yang sebaiknya dihindari. Perbaikan kata tersebut adalah karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Nah, ciri selanjutnya itu adalah kologisan. Yang dimaksud dengan kologisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah ego. Contohnya, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, untuk lebih logisnya, maka kata tersebut diubah menjadi Bapak Dekan kami persilakan. Sekian. Jadi kesimpulannya adalah kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar dan pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat, dan sistematika tidak bertele-tele. Suatu kalimat harus memiliki ciri-ciri yaitu kesepadan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan ketegasan, paduan, serta kelogisan. Sekian itulah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.